Nggak bisa kita kaitkan angket ini terus kemudian disambung-sambungkan, kan tidak bisa seperti itu. Oke, baik Mas Wiyadi. Saya tanya ke Mas Sukidi. Mas Sukidi ini kan banyak tudingan-tudingan soal kecurangan, paslon 01, 03, PDIP akan menggemakan hak angket gitu. Kalau menurut Anda sebagai cendekiawan, ini gimana ya menyelesaikan sengkarut pada satu sisi tadi kecurangan itu bak hantu gitu, ribut di media tapi nggak pernah ketahuan dan nggak pernah dibuktikan. Kalau menurut Anda apa yang terjadi dari hiruk pikuk ini sebetulnya? Sebenarnya yang terjadi adalah demokrasi bisa mati di tangan pemimpin. Demokrasi bisa mati di tangan pemimpin, maksudnya gimana tuh? Ya, maksudnya adalah demokrasi justru dibunuh oleh pemimpin yang naik ke tampuk kekuasaan melalui instrumen demokrasi, tapi ketika dia berada di kekuasaan akhirnya membunuh demokrasi. Itu bukan kata saya, itu kata Profesor Stephen Levitsky dan Daniel Ziblatt dari Harvard. Saya melihat bahwa pembunuhan demokrasi ini berlangsung secara panjang. Pertama, melalui instrumen bagaimana oposisi ini dibungkam dan seluruh kekuatan ditarik pada kekuasaan. Itu pertama. Yang kedua, negara mengalami transformasi yang begitu personal. Sehingga republik mestinya dipimpin oleh pemimpin yang mempunyai spirit republik, tapi bertindak, he behave like king actually. Dia bertindak layaknya seorang raja di satu republik. Padahal republik itu justru menuntut pemimpin untuk melayani kepentingan bersama. Yang terjadi adalah republik ditelikung menjadi satu monarki yang melayani kepentingan satu orang, satu keluarga, dan satu golongan. Itu kedua. Yang ketiga adalah ingat ketika Bung Hatta ingin mendirikan satu republik demokratis. Dia sadar betul bahwa mungkin satu di antara sedikit ibu dan bapak pendiri bangsa bahwa republik ini harus disandarkan pada hukum. Karena Hatta tidak mau memberikan kekuasaan pada negara. Negara kekuasaan itu bahaya, layaknya bahayanya penguasa kolonial yang brutal terhadap warganya. Karena itu Hatta mungkin satu di antara sedikit para pendiri bangsa yang menyadari bahwa jikalau republik demokratis tidak disandarkan pada hukum, maka yang terjadi adalah tirani kekuasaan. Dan itulah yang kita saksikan hari-hari ini. Hari-hari ini? Iya. Tirani kekuasaan, kata James Madison, salah satu bapak pendiri Amerika, adalah konsentrasi kekuasaan pada satu orang. Itu definisi terbaik tapi tentang tirani. Tapi rakyat memilih kan? Rakyat memilih, tetapi pilihan itu terjadi ketika sebenarnya prosesnya telah mengalami cacat dan kecurangan itu. Karena itu pada tirani kekuasaan ini kita memperoleh bagaimana seorang pemimpin itu justru naik kekuasaan atas nama rakyat, tetapi akhirnya berakhir sebagai seorang tiran. Dan itulah yang terjadi. Kasus bansos yang Anda sebutkan itu adalah contoh telanjang bagaimana tiran populis yang telah terjadi di Jerman. Ingat, Hitler itu naik sebagai pemimpin dengan menggunakan instrumen demokrasi, tapi dia menguasai pikiran rakyat, 86% rakyatnya melalui propaganda, melalui film, melalui cerita yang akhirnya dia membunuh demokrasi. Anda bisa bayangkan bagaimana demokrasi di Jerman yang mengantarkan Hitler pada puncak kekuasaan akhirnya jatuh kepada fasisme. Dan itulah yang terjadi dengan bansos. Bansos itu buat saya adalah bagian dari teknofasisme. Bagaimana pemimpin membaca pikiran rakyat dan melihat rakyat yang kelaparan akibat pandemi, akibat situasi yang tidak kondusif bagi kesejahteraan rakyat, akhirnya membungkam pikiran rakyat melalui bansos. Jadi itu tidak sesimpel yang kita bayangkan. Tidak sesimpel ya. Saya mau nyusul Mas, soal bansos ini. Karena begini, kalau tadi mengatakan bansos tidak selalu berkaitan dengan pemilu, di lapangan kita mendapatkan temuan-temuan misalnya ketua-ketua RT menyampaikan kepada para penerima bansos, kalau kamu tidak pilih paslon tertentu, bansos kamu tidak akan dilanjutkan. Ini kan jelas sangat berkaitan. Jelas berkaitan. Kalau memang tidak berkaitan, kenapa harus diturunkan 3 bulan di depan? Kita tahu persis 200.000 per bulan untuk masyarakat kita yang 70% itu pendapatannya 2 juta ke bawah. Tiba-tiba digelontor 200.000 kali 3, 600.000 hanya sesaat sebelum pemilu. Betapa kemudian akhirnya rakyat kita, mohon maaf, yang jumlahnya 21,5 juta keluarga penerima manfaat bansos itu akan melihat kemudian, oh ternyata pemilu ini soal uang.
karena Soal kemudian uang. kami digelontor Oke. uang Baik. dan kemudian apa yang menjadi efek asosiatif dari itu? Bahwa ini diturunkan oleh pemerintahan Pak Jokowi dan itu kan diselebrasi, diglorifikasi bahkan oleh menteri-menteri yang bertanggung jawab di bidang itu, misalnya Pak Zul, misalnya Menteri Menko Perekonomian, misalnya kemudian Menko PMK yang mengatakan ini kalau tidak ada tanda tangan Pak Jokowi, betul sudah disetujui DPR, tapi kalau tidak ada tanda tangan Pak Jokowi ini nggak akan turun. Oke. Nah, sekarang tahu kan siapa yang maju jadi calon wakil Baik. presiden? Nah, Baik. ini hal-hal yang saya kira Oke. perlu diluruskan. Saya ingin tanya pada Bang Sukur, tadi kan masih ada Bang Pipin juga mengatakan serius nggak sih mengajukan hak angket atau hanya sekedar bluffing di media, ribut di media gitu kan. Lalu implikasi politiknya seperti apa dan sebenarnya apa tujuan untuk menggolkan hak angket itu seperti apa, tapi jawabannya setelah jeda berikut ini aja. Pasangan Prabowo Gibran disebut unggul dalam hitung cepat Pilpres